Balar Arkeologi ini yang selama puluhan tahun dia berdiri di Sumatera Selatan ini dan Palembang ini kan barang tuh banyak koleksinya tuh. Mau dikemanakan? Nah mungkin kalau dari berita-berita yang tersebar kan ya Brin bilang ya kalau Anda mau minta buat surat saja begini. Berpikirnya dulu justru saya nih 2 kali kerja. Barang udah dipindahkan mau diminta dibalikkan lagi. Kenapa tidak ketika belum dipindahkan ditawarkan itu? Kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi wali kota, apa yang mereka lakukan dan apa kebijakan mereka terkait dengan kebudayaan. Itu yang kami minta dengan KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ngopi Sumsel. Hari ini kita akan bicara soal budaya. Bicara juga soal sejarah. Karena dua hal ini hal yang penting tapi terkadang tidak sering dibicarakan. Dan untuk itu kami mengundang langsung narasumber kami. Ini kalau di kalangan sejarawan, budayawan, seniman tidak asing lagi. Kita sapa langsung Kando kita, Kemas Ari Panji, MSI. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Surono. Saya biasa memanggil beliau kakak ya, jadi biar lebih akrab lah. Kak, ini habis ngajar ya? Iya, kebetulan pas Nen tadi habis ngajar. Sebenarnya jadwalnya memang tadi harusnya sore. Cuman tadi mahasiswanya minta dimajukan karena ada kekosongan jadwal. Pak Paca tidak dimajukan biar baliknya tidak terlalu malam. Karena aku pikir ya sekali-sekali boleh lah ya karena request kan. Ya kalau jadwalnya sih sebenarnya tidak bisa. Kebenaran Surono Pulau Ngubungi ya? Ngubungi tadi kan. Nah jatuh. Ini namanya gayung bersambut. Mahasiswa minta dimajukan, Surono minta jadwal juga. Jadi maju ke sana, habis kuliah langsung ke sini. Dan alhamdulillah beliau langsung oke, yuk ke sana kita ngobrol soal sejarah dan budaya. Iya. Kak di UIN mata kuliah apa? Kan yang di Peradaban Islam Melayu. Oke. Jadi ada mata kuliah ke universitasan. Jadi distingsi dari UIN itu kan adalah Islam Melayu ya, peradaban Islam. Jadi kita ada mata kuliah itu dan itu diajarkan di semua fakultas. Nah kemudian banyak dosen itu ya kebenaran untuk semester ini kita dapat di 2 fakultas yaitu di FISIP dan Syariah. Kak kita bicara budaya di Sumsel ya, secara luas kan. Ya. Ini kan masih banyak menganggap kalau aduh budaya Sumsel tuh budaya yang sangat tinggi, yang punya peradaban yang sempat besar. Gitu. Sekilas Kak tentang budaya di Sumsel Kak. Ya kalau kita ngomong tentang peradaban apalagi dikaitkan dengan mata kuliah. Iya benar nih ya, sama kan? Iya. Jadi memang Sumatera Selatan yang dulu disebut dengan negeri Palembang, ya peradabannya sudah sangat tinggi. Dan memang kalau kita merujuk ke peradaban dunia, itu rata-rata peradaban tinggi itu ada di sekitar perairan sungai. Nah, kita juga berada di perairan Sungai Musi. Jadi itu yang membuat peradaban Palembang itu sudah maju sejak zaman pra Sriwijaya sampai Sriwijaya, kemudian sampai ke kerajaan dan Kesultanan Palembang, baru masuklah kolonial. Seperti itu. Nah Kak, kalau Kakak melihat ya untuk saat ini ya dari perkembangan masyarakat dalam memandang sejarah, semakin menurun atau semakin meningkat ini? Masyarakat dulu kita belum ngomong soal pemerintah. Kalau soal masyarakat sih saya pikir fluktuasi ya, ada fluktuatif. Tapi saya melihat di era modernisasi ini memang kecenderungan kesadaran akan kesejarahan itu memang menurun. Harus kita akui. Mungkin ada faktor-faktor yang membuat mereka tidak menarik atau apa gitu ya. Tapi saya melihatnya secara keseluruhan ya. Kita lihat sekilas ya memang ada penurunan bahwa minat untuk mengetahui sejarah itu agak kurang sebenarnya. Jadi wajarlah kalau kesejarahan kita agak sedikit terganggu lah seperti itu ya. Secara ininya masyarakat, anak-anak muda misalnya itu kan tadi saya ngajar aja misalnya saya bilang bahwa Palembang punya candi loh. Di mana Pak? Nah, misalnya gitu kan contohnya. Ya. Loh, kamu nggak tahu ya di Palembang punya candi? Nggak tahu Pak di mana? Nah, saya sebutkan. Oh ada candi Pak ya. Nah di situ kan artinya mereka untuk mencari tahu itu tidak tahu. Yang tahu, tahu kami Pak tempat ini kan makam. Yang dia kenal cuma makamnya. Padahal makam Ki Gede Ing Suryo itu berada di atas percandian misalnya. Apa yang menyebabkan Kak? Memang kurang penggalian menurut saya. Jadi kata Surono tadi kan apa yang menyebabkan itu ya karena anak-anak muda sekarang itu kurang menggali. Rasa ingin tahu untuk itu tidak mendalam. Nah kecintaan terhadap daerah itu juga memang perlu kita tumbuhkan lagi. Bahwa saya menanamkan dari pas di perkuliahan bahwa nenek moyang kita loh itu udah jauh
lebih tinggi peradabannya. Sudah bisa buat kapal layar di zaman Sriwijaya, sudah bisa buat percandian, sebuah aliran irigasi, perdagangan internasional dikuasai. Bahkan dalam satu momen di beberapa kesempatan itu saya juga sempat ngasih materi Sriwijaya masa lalu dan Sumsel masa kini katanya kan. Ya saya bilang ya kalau kita mau Sumsel masa kini harus melihat Sriwijaya masa lalu. Belum lagi kita melihat Kesultanan Palembang yang maju dengan budaya-budaya Islamnya. Nah seperti itu Surono. Jadi kesadaran untuk belajar dan menggali itu yang kurang sebenarnya. Tolong diluruskan nggak pandangan saya ini. Kalau ada anggapan nih, masyarakat terutama anak muda lebih banyak mengetahui sejarah di luar malah. Misalnya kayak tembok Cina, sejarah Yunani, dibandingkan sejarah tentang Sumsel, tentang Palembang. Nah itu tadi yang saya Kenapa singgung. Saya singgung tadi Surono bahwa mereka tidak ada ketertarikan untuk menggali itu. Cinta terhadap daerah, cinta terhadap sejarah, cinta terhadap budaya daerahnya sendiri. Kalau istilahnya kearifan lokal ini tidak tertanam di anak-anak muda kita sekarang ini. Jadi banyak budaya-budaya kita yang mulai terpinggirkan ya karena memang dari kitanya yang kurang menggali sebenarnya seperti itu. Baik itu anak muda maupun orang-orang yang di atas anak muda seperti itu. Betul sebegitu pentingkah anak muda mengetahui budaya? Kamu menurut Kakak? Menurut saya sangat penting. Ya karena generasi ke depan kan anak muda ini. Jadi kita ini kan estafet. Umur manusia itu terbatas lah. Kita paling tua lah itu 80 tahun udah ada hebat kalau sekarang ini kan. Nah artinya kalau sudah di atas 80 itu kan era itu akan berganti. Kita tahu misalnya dulu senior-senior kami yang menjadi tokoh-tokoh sejarah budaya kan sekarang sudah tidak ada semua. Berarti kan eranya ke kami nih sekarang. Nah tentu era ke depan kan anak-anak muda yang di bawah kita. Kalau saya usianya 51 misalnya hari ini, berarti generasi yang umur 30, sampai 40 itu siap-siap menggantikan kita kan. Nah kita berharap anak-anak muda di bawah usia 30, ya katakanlah anak-anak mahasiswa itu ya calon-calon berikutnya juga yang akan menggantikan kita. Nah bayangkan kalau anak-anak muda kita tidak belajar sejarah, tidak mengenal budaya, ya mau dikemanakan budaya Sumsel ini. Nah ketidaktertarikan juga masih kurang begitu mengenalnya anak muda terhadap budaya dan sejarah. Ada hubungannya tidak dengan, maaf nih ya, instansi, dinas terkait, pemerintah dalam menggalakkan hal itu? Semuanya terkait sebenarnya. Siap. Jadi apa ya dalam ilmu biologi itu semacam lingkaran ya, siklus ya. Jadi semuanya ada kaitan, ada simbiosis mutualisme, kemudian juga ada siklus. Nah, kalau ada yang berhenti bergerak, artinya dia menjalankan tupoksinya, maka ini akan menyebabkan kehancuran di tempat-tempat yang lain. Seperti itu, karena siklus kan. Nah, misalnya begini, kita meminta anak muda untuk belajar, tapi mungkin dari pemerintah tidak memfasilitasi atau memberikan ruang-ruang publik untuk literasi tentang sejarah dan kebudayaan. Atau orang-orang yang berkecimpung di bidang sejarah juga tidak lagi menjadi penggiat sejarah misalnya atau penggiat budaya. Ya sudah, salah satu itu yang ada yang meninggalkan ya akan terjadi kolaps seperti itu kan. Nah jadi yang bagus itu semua bergerak di bidangnya. Ya si guru tetap mengajarkan sejarah dengan bagaimana cara mengajar sejarah baik gitu ya, sejarah menarik gitu kan. Anak-anak muda tetap punya menanamkan diri bahwa dia cinta terhadap budaya lokal, sejarah lokal, dia harus menggali sendiri. Nah, kemudian pemerintah juga harus memfasilitasi. Nah, pentingnya di sini kita garis bawahi bahwa pemerintah harus ada andil juga seperti itu. Kalau menurut Kakak nih, sepengamatan Kakak, sudah baik belum sih perhatian pemerintah terhadap hal itu? Kurang menurut saya. Kurang? Ya, kalau boleh saya katakan ya kurang sebenarnya. Karena apa? Kalaupun kita banyak-banyak yang berkaitan dengan sejarah budaya, lebih banyak ke seremoni. Penggalian itu. Jadi seremoni itu bukan tidak boleh, penting ya. Cuman jangan seremoninya yang lebih dominan dibanding dengan esensinya seperti itu. Jadi penggalian itu penting menurut saya. Saya dulu pernah ikut penggalian misalnya di Bukit Siguntang tahun 2014 misalnya. Itu diprakasi oleh waktu itu Balat Arkeologi ya, sekarang menjadi BRIN. Itu cuman 2 sesi, 2 tahap, artinya tahun ini sama tahun berikutnya. Namanya field school, ngajak anak-anak sekolah, kemudian ngajak mahasiswa, ngajak guru-guru bersama arkeologi. Menarik pelajaran itu dan tertanam ke anak-anak kan, dan mereka sangat antusias. Tapi cuman 1 kali 2 kali, setelahnya selesai. Kalau kita tanya kenapa stop nih program field school-nya, nggak ada anggaran. Tidak berkesinambungan. Nah, artinya kan
ketika orang sudah mulai mau, Iya atau hilang begitu. Dan penggalian tentang Bukit Siguntang ya hanya cuman sebatas 4 kota itu saja. Tapi ya ada hasil sih sebenarnya. Cuman kita tidak dapat hasil yang utuh. Nah, yang seperti ini kan pemerintah kita agak kurang menanam. Kadang-kadang investasi di bidang sumber daya manusia dan sumber daya informasi dan pengetahuan ini agak kurang diperhatikan. Yang kalau penanaman dalam bentuk tadi seremoni kayaknya jor-joran ini kalau pemerintah. Asik, ya benar. Saya pikir ini juga harus dipikirkan bahwa tidak boleh hanya seremoninya saja yang besar, tapi esensi dari sebuah kegiatan itu apa seperti itu. Masih seberapa banyak sih Kak yang perlu masih digali untuk diketahui lebih dalam tentang budaya dan sejarah di. Kalau lihat kondisi sekarang, kata Surono tadi bagaimana kondisi sekarang kan di awal tadi pertanyaan saya bilang sudah sangat mengkhawatirkan menurut saya. Harusnya sudah anak muda sudah mulai apatis, mungkin hanya 30% atau 40% yang peduli, selebihnya tidak peduli. Nah, itu artinya kita harus merubah. Nah, ada beberapa kabupaten kota termasuk di Kota Palembang biasanya sudah mulai menggalakkan. Nah, itu bagus menurut saya seperti itu. Nah, jadi artinya kita berharap karena ini berbicara Sumsel, artinya seluruh kabupaten kota juga harus menggali semua gitu. Tidak hanya terpaku pada pemerintah provinsi, juga tidak hanya terpaku pada pemerintah pusat. Syukur ada stimulus dari bantuan dari pusat, ya jalan. Nah, benar. Bantuan dari provinsi ya tetap jalan. Kalaupun tidak ada bantuan, pemerintah kabupaten kota juga harus tetap menganggarkan itu. Tapi ya tadi bukan seremoninya yang dibesarkan seperti itu. Tapi bisa kan Kak pihak swasta, perusahaan, CSR kan ada untuk bidang budaya dan sejarah. Nah, kalau ngomong itu saya juga justru bertanya-tanya kemana CSR ini? Nah benar Kak. Itu loh. Maksud saya begini, apakah CSR-nya hanya membantu pembangunan fisik saja? Setuju. Harusnya siapapun yang duduk di forum CSR misalnya ya menggalilah para mitra kita sebutkan mitra yang tergabung dalam forum itu untuk membantu pengembangan budaya. Kalau dulu kan begitu sangat antusiasnya, kita contoh di zaman tahun berapa ya, saya lupa, tahun 90-an apa ya, yang waktu Bukit Karanganyar itu digali, situs Gandus TPKS itu digali kan itu menjadi program nasional. Benar. Ketika dia menjadi program nasional digali, dianggarkan, digali, diteliti. Akhirnya terbentuklah menjadi sebuah taman purbakala kerajaan Sriwijaya. Ya, ada kanal-kanal. Ya, itu kan karena dianggarkan dan memang serius gitu loh. Nah, setelahnya kan tidak ada lanjutan tuh. Sekarang kan kalau kita lihat yang diseriuskan ini setelah pasca Sriwijaya kan ke situs Trowulan di Majapahit. Nah, sekarang pun sudah beralih lagi ke Jambi sekarang, ke situs Muara Jambi. Itu penggalian ekskavasi di Jambi itu kan luar biasa penelitiannya. Sampai-sampai Jambi itu terbuka semua tuh situs-situsnya dan candi-candinya muncul. Nah, artinya peran pemerintah ini sangat penting, baik itu bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Termasuk pihak swasta. Swasta juga pasti. Tadi kan kita ngomong soal CSR, CSR harus peduli juga seperti itu. Artinya juga dia harus berpikir bahwa sebagian dari bantuan CSR ini tidak hanya ke pembangunan fisik, tapi juga pembangunan sumber daya manusia di bidang kebudayaan. Apa ada apa ya? Maaf nih Kak, tanda kutip kurang menarik nih hal itu untuk diberikan bantuan sih. Saya pikir enggak juga. Enggak kan? Tinggal bagaimana mindset orangnya saja sebenarnya. Kita kalau ke negara luar, selalu yang harus kita kunjungi pasti diajak tempat yang ada hubungannya dengan sejarah dan budaya. Iya dong. Salah satunya kita diajak ke museum. Kota tua. Kita ke kota tua di negara tersebut, ke peninggalan-peninggalan masa lalu misalnya. Kemudian kuliner-kuliner khas di sana, sampai ke budaya-budaya yang memang terus berlanjut sampai sekarang yang memang dipublikasikan secara meluas. Artinya kan kita disuguhi dengan apa? Dengan kebudayaan dan sejarah. Kebudayaan, benar. Nah, balik ke Palembang dan Sumatera Selatan. Palembang ini kan dulu kan tidak ada namanya Sumatera Selatan nih, disebut dengan Negeri Palembang. Negeri Palembang. Negeri Palembang ini artinya wilayah yang ada di wilayah Palembang yang wilayahnya Sumatera bagian selatan atau istilahnya Sumbaksel. Nah, di zaman masa lalu kan disebut dengan Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang misalnya. Artinya Negeri Palembang ini kan wilayahnya yang luas nih. Sekarang tentu dengan wilayah yang luas ini, yang sekarang sudah terbentuk menjadi Provinsi Sumatera Selatan kan tentu punya banyak ragam budayanya. Punya banyak ragam sejarahnya, macam-macam peninggalannya. Bahkan kita dinobatkan
berdasarkan hari ulang tahun Kota Palembang menjadi kota tertua di Indonesia. Tentu yang harus kita jual apa sih kalau untuk Kota Palembang? Kalau di kabupaten kota mungkin wisata alam. Kalau di Kota Palembang apa harus kita jual? Nggak ada apa-apa. Kecuali kita landmark, ikon-ikon sejarah, kemudian ya itu tadi cerita-cerita sejarah budaya yang memang digali seperti di negara-negara lain untuk dijual dalam tanda kutip mendapatkan PAD kepada pemerintah kota. Seperti itu sebenarnya. Kak, saya ingin mengulik sedikit. Berapa bulan lah ya, berapa minggu yang lalu kan ada sebuah peristiwa yang soal artefak yang saya ingin minta penjelasan dari kakak. Ini kejadian sebenarnya seperti apa sih? Artefak itu diangkut atau bagaimana itu kak? Ya, Ya. jadi ya saya termasuk salah satu yang mencegah itu sebenarnya. Nah, salah satu orang yang ikut mencegah. Ya mau dikatakan apa terserah lah seperti itu. Saya hari itu baru dapat kabar sore menjelang setelah maghrib. Oke. Ya, sore masuk WA tapi belum saya baca. Oke. Saya baca ketika mungkin karena perjalanan pulang kan sampai di rumah. Begitu sampai di rumah saya buka, ini ada berita kayaknya penting nih sebenarnya kan. Tapi karena mau maghrib ya kita sholat maghrib dulu lah. Setelah itu kita perdalami lagi. Saya telepon balik dengan yang bersangkutan. Ini apa nih maksudnya? Ini loh, nggak tahu ya katanya. Barang-barang BRIN ini akan dipindahkan semua. Loh, kok begini saya bilang. Setelah saya lihat di grup itu memang sudah rame nih. Ternyata ini nanti tahu jawabannya setelah terjun ya. Tapi kita ceritakan dulu di sini. Boleh kak. Jadi bahwa BRIN ini kan statusnya sekarang ini dari Balai Arkeologi, semua peneliti itu bergabung menjadi peneliti di BRIN. BRIN ini kan tidak hanya orang arkeologi, semua peneliti. Nah jadi BRIN ini Badan Riset Inovasi Nasional. Nah yang ada di Sumatera Selatan dalam hal ini Kota Palembang. Nah jadi arkeologinya, kantor arkeologinya sudah harus tutup balarnya itu. Nah permasalahannya benda-benda dari balar arkeologi ini yang selama puluhan tahun dia berdiri di Sumatera Selatan ini dan Palembang ini kan barang tuh banyak koleksinya tuh mau dikemanakan. Nah mungkin kebijakan dari pemerintah pusat artinya BRIN pusat itu menginstruksikan untuk dipindahkan. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa tidak berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau Kota Palembang? Kan bisa saja misalnya karena ini barang-barang ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan, ini menurut pandangan kami akan lebih baik ya mungkin bisa dihibahkan. Kita banyak museum kok yang masih kosong misalnya. Ada Museum Sriwijaya, Balaputradewa. Ya Sriwijaya itu Balaputradewa. Ada TPKS Sriwijaya yang di Balaputradewa itu museum provinsi lupa saya. Museum Sriwijaya yang di TPKS. Kemudian ada Sultan Mahmud Badarudin dan lain-lain, belum yang di daerah. Nah, kenapa tidak ditawarkan kepada pemerintah provinsi misalnya? Ini loh, kami ini ada kebijakan untuk pembersihan lah katakanlah ya, mau pindah kira-kira ada nih. Ternyata yang saya tahu tidak ada koordinasi dengan pemerintah secara resmi. Ya, kalau mungkin ngomong-ngomong antar person mungkin sudah ya, tapi kan tidak ada secara resmi nih. Nah, ini terbukti jawaban dari kepala dinas provinsi waktu itu bahwa tidak ada hubungan, tidak dihubungi. Nah, akhirnya dipindahkan, diputuskan. Nah, ketika dipindahkan kita kan menyayangkan nih, benda-benda ini semuanya ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan, baik di Kota Palembang maupun di kabupaten kota. Kan benda-benda dibawa jauh kan, jadi kalau kita ingin meneliti, kita ingin mencari tahu kan harus ke tempat yang jauh, artinya ke Jawa, dalam hal ini di Bogor ya kalau salah di Cibinong. Nah, kita harus ke sana untuk meneliti itu. Alangkah baiknya itu tetap di Sumatera Selatan, tentu dengan resmi, ada serah terima, hibah gitu kan. Nah ini yang tidak dilakukan. Dan kenapa perpindahannya itu terjadi secara diam-diam? Itu yang dipertanyakan oleh kawan-kawan. Tidak ada pengumuman, tidak ada informasi. Yang tahu justru kita tahu dari Facebook, mereka-mereka yang menjadi panitia dalam hal ini arkeologi, mereka kan live, mereka itu justru tahu dari situ. Itu yang kita sayangkan. Ya kita, itu kawan-kawan kita semua sih sebenarnya. Nah kita mempertanyakan itu. Nah, ternyata kesimpulannya ya mereka tidak bisa melawan ya karena namanya sifatnya instruksi harus bawa ke sana. Instruksi dari atas kayak ya, itu dilakukan hari menjelang setelah maghrib menjelang isya perpindahan itu. Jadi barang itu sudah diringkesi 2 hari sebenarnya. Sudah dipak-pak kemudian hari yang saya tahu itu sudah naik mobil 4 kontainer
Tinggal berangkat. Tinggal berangkat yang saya tahu itu. Begitu saya datang, selisih jalan. Jadi begitu mereka udah jalan, ya karena kan saya dapat informasi telat nih. Saya datang ingin mempertanyakan itu, ternyata udah jalan. Ya Sapam cuma bilang, kami tidak bisa lagi Pak, udah jalan barangnya. Kalau mau ini kok nomor kepalanya segala macam, barang udah di jalan gitu kan. Nah, mungkin perkiraan waktu itu udah nyampe di antara Kayu Agung ke Lampung lah seperti itu. Posisinya kalau kita itu. Artinya memang sangat telat. Tapi ya saya bersyukur tetap ingin mempertanyakan itu dan akhirnya kita diwawancarai oleh media dan sempat viral ya. Intinya masyarakat rata-rata mendukung bahwa kita keberatan kalau benda-benda itu dipindahkan. Sampai sekarang tidak lanjutnya bagaimana nih Kak? Ya kita berharap pemerintah provinsi harusnya melanjuti. Iya, siap. tapi kata pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kebudayaan pada waktu itu mereka akan bersurat. Nah kita tidak tahu akan bersuratnya ini apa benar-benar sudah bersurat atau baru retorika dan wacana. Dicek lah Kak. Ya gimana kita mau ngeceknya? Kita nanya sudah katanya kan gitu kan. Maksud kita kalau memang sudah buat konferensi, tunjukkan bahwa kita udah bersurat, ini jawaban dari BRIN misalnya. Nah kalau dari berita-berita yang tersebar kan ya BRIN bilang, ya kalau Anda mau minta buat surat saja begini. Berpikirnya dulu justru saya nih 2 kali kerja. Barang udah dipindahkan mau diminta dibalikkan lagi. Kenapa tidak ketika belum dipindahkan, ditawarkan itu? Iya ya. Berpikir ekonomisnya. Benar. Jadi barang ini masih di Palembang nih, ditawarkan dulu atau dikasihkan. Sisanya yang tidak diambil atau tidak diminati atau tidak ada respon, ya baru dibawa. Tapi kan ini kan sudah terlanjur nih. Udah terlanjur. Tapi jadi jawaban dari mereka ya kalau kamu mau minta, ya buat surat katanya. Jadi berarti, kan lebih sulit lagi tuh. Walaupun lebih sulit kan masih ada kemungkinan bisa diambil. Ada kemungkinan tingkat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini. Nah apakah mereka mau seperti itu? Nah inilah kepentingannya kebijakan pemerintah dalam hal ini. Saya tidak menyebutkan seseorang atau jabatan ya. Artinya kita bawa ini kepentingan Sumatera Selatan. Seperti saya terpanggil pada hari itu ya karena saya pikir wah ini barang kita. Kenapa tidak kita selamatkan? Saya tidak berpikiran lain. Setuju saja. Pokoknya datang, temui, ternyata terlambat. Ya sudah, apa boleh buat? Akhirnya kita viralkan. Maksud kita dengan diviralkan ini, membuka mata semua pihak. Membuka mata DPRD, membuka mata pemerintah Provinsi Sumatera, membuka pemerintah Kota Palembang. Semua harus terbuka dan masyarakat. Dan ternyata ya responnya memang rata-rata, kalau kita buat persentase, mayoritas menyayangkan. Nah ini pihak terkait belum terlambat dan tidak ada kata terlambat untuk mengembalikan lagi benda-benda yang cukup sangat sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat Sumatera Selatan. Terutama yang memang sangat urgent ya, artinya ada hal-hal apa contohnya Kak? Ya misalnya ada keramik atau ada tempayan berisi kubur batu misalnya, artinya orang dikuburkan dalam tempayan besar misalnya. Nah itu kan hal-hal yang menarik buat anak-anak kita misalnya kan. Masya Allah. Nah jadi kebudayaan peradaban gitu tuh bisa kita lihat. Katakanlah ada pecahan-pecahan nggak masalah kalau memang itu pecahannya memang keramik yang memang spesial misalnya seperti itu kan, atau ada cerita-cerita yang terkait dengan suatu daerah, suatu tempat. Nah menurut saya itu kan penting karena kita butuh sekali bahwa artefak-artefak ini menjadi alat bukti. Sekarang orang rame-rame mengklaim misalnya Sriwijaya itu berada di daerah mereka masing-masing. Palembang sekarang ini kalau kita mengklaim Sriwijaya ada di Palembang, orang mempertanyakan apa buktinya. Selain hanya prasasti saja. Mana sisa-sisanya misalnya. Mana artefak-artefaknya. Kalau semuanya dipindahkan dan ya kita akan sangat kurang bukti lah kalau kita untuk berbicara itu. Nah, memang kita udah terlanjur mengklaim, tapi kan tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain juga bisa. Sekarang Jambi dengan begitu kuatnya ingin mengklaim bahwa Sriwijaya ada di Jambi. Padahal memang Sriwijaya itu terbentang dari wilayah Nusantara ini kan, mulai dari Palembang, Jambi sampai ke Malaysia ya juga semuanya masuk wilayah Sriwijaya. Cuman kan akhirnya kalau untuk ngadu bukti, Surono kan alat bukti yang harus dimunculkan. Iyalah, mau tidak mau Kak. Ya, kita harus berbandingkan dengan data dan fakta yang ada kan. Betul, tidak hanya teori saja seperti itu. Kak ini udah tidak terasa 20 menit dah. Tapi saya ingin, ini kan tidak akan menghubungkan ke politik. Tapi kita tahu sekarang lagi kancahnya pemilu kada. Bagaimana Kakak memandang, ayo dong kepada calon-calon, baik calon kepala daerah Kota Palembang maupun gubernur dan wakil gubernur, bagaimana memandang budaya untuk Sumsel dan Kota Palembang? Baik, beberapa waktu yang lalu kami sempat bertemu dengan KPU ya.
KPU Provinsi dan KPU Kota Palembang. Salah satu usulan yang kami minta adalah bahwa ada pertanyaan atau kan biasanya dalam debat segala macam itu ada soal ya. Kami minta ada materi yang terkait dengan kebijakan kebudayaan atau terkait kebijakan pemerintah, siapapun nanti yang misalnya kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi wali kota, apa yang mereka lakukan dan apa kebijakan mereka terkait dengan kebudayaan. Itu yang kami minta dengan KPU. Karena mengaca pada Pilpres saja juga ada soal-soal seperti itu. Kenapa tidak? Kenapa ini penting menurut kami? Karena siapapun nanti yang terpilih, siapapun yang menjadi gubernur ataupun wali kota ataupun bupati, mereka harus punya merasa memiliki terhadap kebudayaan daerah. Itu dari kearifan lokal itu harus mereka. Nah, ini harus dicerminkan dalam visi misi mereka. Tidak cukup dengan pembangunan itu hanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan sejarah ini juga sangat penting. Karena ingat loh, kita kota tua, ikon kita adalah sejarah dan budaya sebenarnya. Masya Allah. Jadi kalau tidak ada pertanyaan itu, nanti kepala daerahnya ini lupa dengan visinya. Bangun infrastruktur terus kan? Iya, infrastruktur. Walaupun dia bangunlah 100% infrastruktur juga belum tentu cukup karena semakin banyak dibangun semakin kekurangan terus seperti. Nah, yang akan lebih baik pembangunan sumber daya manusia juga harus didepankan. Makanya saya memesankan jadikan kebudayaan ini sebagai panglimanya pembangunan sebenarnya. Masya Allah. Ini baik ini. Sahabat Ngopi Sumsel, ini pernyataan yang sangat tepat sekali. Saya hanya menggarisbawahi pembangunan budaya, pembangunan sejarah itu sangat penting karena budaya akan bentuk karakter yang kuat bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Betul. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.